Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas P3D akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pengembangan produk kami yaitu sendal sensor. Baik, tim dari Research and Development kami dari sendal sensor ini yang pertama itu ada Alda Tanjung, lalu saya sendiri Anissa Nolita, kemudian Aprilia Devira, lalu Rena Julita. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang dari penciptaan sendal sensor, lalu product planning, identifikasi kebutuhan konsumen, dan kemudian penetapan konsep terpilih berdasarkan kebutuhan konsumen tadi. Masuk ke yang pertama yaitu latar belakang. Produk yang akan dirancang dan dikembangkan yaitu sendal sensor. Sendal ini terbuat dari bahan yang aman, nyaman, dengan jarak sensor 1 meter dan sumber daya yang sudah ditemukan, yang mudah ditemui. Lalu sendal ini akan mengenali objek di sekitarnya sejauh 1 meter sehingga dapat membantu lansia yang memiliki gangguan penglihatan dalam berjalan. Alasan pemilihan varian produk dari sendal ini sebagai produk yang akan dikembangkan karena sendal sensor pada saat ini belum banyak ditemui di kalangan lansia. Namun produk ini sangat berguna dan memudahkan lansia dalam bergerak atau berpindah posisi sehingga meminimalisir resiko terjatuh. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan dari sendal sensor yang saat ini sudah ada, yaitu yang pertama masih menggunakan micro USB untuk melakukan battery charge, lalu kemudian tidak memiliki fitur tambahan berupa akupuntur yang dapat menunjang kesehatan pengguna. Pentingnya pengembangan produk dari sendal sensor ini bertujuan untuk memberikan nilai dan manfaat yang maksimal kepada konsumen, kemudian menambah nilai guna dari produk sendal sensor, lalu menambah omset penjualan perusahaan sendal sensor ini. Lalu masuk yang kedua, product planning yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke dalam produk planning. Untuk produk planning terdiri beberapa poin. Itu yang pertama, peluang pengembangan produk. Peluang merupakan gagasan dasar untuk produk baru yang menggambarkan kebutuhan baru yang dirasakan atau terpikirkan oleh konsumen. Yang tahapan pertama itu identifikasi peluang. Untuk identifikasi peluang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu perumusan chapter, pemilihan peluang, opportunity statement, dan pengumpulan kandidat peluang dari sendal sensor. Hanya itu perumusan chapter. Dari chapter merupakan penataan misi untuk menciptakan atau mengembangkan produk baru dan menetapkan batasan-batasan proyek pengembangan produk yang akan dilakukan. Dari sendal sensor ini, chapternya itu menciptakan pengembangan inovasi produk sendal sensor yang akan diproduksi dan dipublikasikan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun dan dirilis ke pasaran melalui media penjualan toko online dan marketplace. Nah, sedangkan untuk batasan dari chapter ini itu fokus pada produk sendal sensor, durasi 1 tahun, dan media penjualan menggunakan toko online dan marketplace. Selanjutnya itu pengumpulan kandidat peluang. Kandidat peluang ini dikumpulkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Inovasi produk yang banyak dipilih oleh konsumen yaitu penggunaan baterai lepas pasang dan menambahkan fitur akupuntur. Selain itu, berdasarkan hasil survei, banyak konsumen yang menginginkan kapasitas baterai yang lebih besar agar lebih tahan dalam penggunaannya. Berdasarkan hasil survei tersebut, maka didapatkan 4 alternatif peluang. Yang pertama itu penggunaan baterai lepas pasang, yang kedua memiliki fitur akupuntur, yang ketiga tahan air, dan yang keempat pengisian baterai menggunakan micro USB. Selanjutnya itu pemilihan peluang. Untuk pemilihan peluang itu yang dilakukan vote. Untuk peluang pertama itu waterproof dan peluang yang kedua itu baterai lepas pasang. Alasan-alasannya itu penambahan fitur tahan air dan penggunaan baterai lepas pasang memiliki tersediaan teknologi sehingga dapat direalisasikan menjadi suatu pengembangan produk. Dan alasan yang kedua itu saat ini belum menggunakan baterai lepas pasang dan tahan air. Dan itu opportunity statement dari sendal sensor ini sendiri yaitu sendal sensor dengan pengembangan inovasi baru yang menggunakan baterai lepas pasang sehingga lebih tahan air dan terhindar dari kekhawatiran konsleting listrik dibandingkan dengan sendal sensor yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya vision statement dan missionnya. Untuk visionnya itu sendal sensor yang menggunakan baterai lepas pasang dan tahan air, sedangkan missionnya terdiri dari beberapa pernyataan yaitu pertama itu deskripsi produk, proposisi manfaat, tujuan bisnis utama, pasar utama, asumsi dan batasan, serta sekunder yang dapat dilihat pada slide di layar. Selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan konsumen. Tahap pertama itu ada penentuan customer statement dan customer need. Untuk mengumpulkan customer statement dan customer need ini dilakukan metode penyebaran Google Form, kemudian dilakukan pengolahan data
yang terdiri dari identifikasi pasar, spesifikasi customer need, tahapan customer statement, dan tahapan pengembangan produk. Berdasarkan Google Form tersebut diberikan 3 pertanyaan, yaitu mengenai bagaimana penggunaan sensor secara umum, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sensor tersebut. Berdasarkan pertanyaan tersebut didapatkan itu customer statement dan customer need-nya seperti yang terlihat pada slide, terdiri dari 8 masing-masingnya. Kemudian berdasarkan customer need tersebut ditentukan hierarkinya, yang mana di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan laten, primer, dan sekunder. Yang mana untuk kebutuhan laten tersendiri itu produk sendal sensor ini mudah digunakan. Alasan pemilihan produk sendal sensor mudah digunakan ini tergolong ke dalam kebutuhan laten, yaitu hal yang paling penting dalam suatu produk yaitu kemudahan dalam penggunaannya. Namun hal ini belum banyak disadari oleh beberapa perusahaan pengembangan produk. Selanjutnya itu ada penetapan spesifikasi produk. Di sini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu siapkan daftar metrik, kemudian tetapkan nilai target yang ideal dan dapat diterima secara marginal, serta evaluasi hasil dan prosesnya. Untuk daftar metrik berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan 6 nomor metrik, yang mana untuk masing-masing deskripsinya dapat dilihat pada slide, yang mana untuk tingkat kepentingan paling tinggi itu ada pada kemampuan menentukan posisi melalui sinyal dengan unit itu kilometer. Selanjutnya daftar metrik tersebut dibuat menjadi matriks metrik untuk yang mana untuk customer need-nya dihubungkan dengan metrik-metrik yang telah ditentukan pada slide sebelumnya. Untuk matriks metrik ini dapat dilihat pada slide. Kemudian berdasarkan customer need tersebut yang diperoleh dari hasil survei, kemudian diterjemahkan menjadi parameter teknis. Di sini didapatkan 8 keinginan konsumen, yang mana masing-masingnya diterjemahkan menjadi parameter teknis. Seperti di sini dimensi produk ideal dan ergonomis, yang mana parameter teknisnya itu desain bisa disesuaikan, produk sesuai dengan bentuk tubuh, dan desain sandal yang tidak terlalu rumit. Setelah penentuan parameter teknis, kemudian parameter teknis tersebut ditampilkan dalam bentuk KFD, yang mana KFD ini menampilkan hubungan dari kebutuhan konsumen dengan parameter teknis yang telah dirumuskan sebelumnya. Di sini dapat dilihat itu untuk hubungan kebutuhan konsumen dengan karakteristik teknisnya itu memiliki beberapa tingkatan, yaitu medium, high, dan low. Yang mana untuk tingkatan high ini diberi bobot sebesar 9 dan medium sebesar 3. Untuk KFD-nya dapat dilihat pada slide. Kemudian itu ada penetapan nilai target. Di sini memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada at least X, yaitu menetapkan batas bawah. Semakin besar nilai ini, maka semakin baik. Kemudian at most X, yang mana menetapkan batas atas. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik. Kemudian between X dan Y, yaitu spesifikasi ini menetapkan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian yang keempat tuh exactly X, yang mana ini menetapkan target tertentu. Jika tidak sama dengan nilai tersebut, maka kinerja produk akan menurun. Dan yang terakhir itu ada a set of desired value, ini menetapkan nilai yang sesuai dengan beberapa alternatif pilihan. Untuk pilihan tersebut itu ditampilkan dalam bentuk metrik yang dapat dilihat pada slide-nya, yang mana nilai target idealnya yang paling tinggi itu berada pada metrik nomor 1, yaitu kemampuan menentukan posisi sinyalnya. Kemudian itu setelah tahap terakhirnya itu ada spesifikasi produk. Di sini itu ada 2 tahapan, yang mana itu kemampuan menangkap sinyal, kemudian itu ditampilkan menjadi model dinamis sendal sensor, yang mana maksudkan sebuah sensor. Di sini itu jenis baterai dan material baterai. Kemudian ditampilkan menjadi model statis sendal sensor, sehingga diperoleh jenis baterainya berupa baterai batang. Baik, selanjutnya adalah penetapan konsep terpilih. Yang pertama, desain diagram fungsional. Dekomposisi adalah membagi masalah menjadi kumpulan masalah-masalah yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian solusi, dan salah satu metodenya adalah dekomposisi fungsional atau diagram fungsional. Berikut adalah diagram fungsional dari produk sendal sensor yang dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya adalah identifikasi masalah produk. Yang pertama, penggunaan jenis pengisian baterai menggunakan charger untuk pengisian daya sensor membuat produk kurang praktis ketika pengisian daya maupun jika dibawa pergi karena harus membawa chargernya. Di mana solusi yang kami berikan adalah penggunaan baterai batang yang dapat dipasang di dalam sendal serta dapat diganti dengan baterai baru jika daya baterai sudah habis. Selanjutnya yang kedua, sendal sensor tidak awet dan mudah rusak bila pemakaian lama. Kemudian solusi yang kami berikan adalah penggunaan komponen terbaik. Yang ketiga, fitur pada sendal sensor hanya berupa sensor untuk mendeteksi halangan atau rintangan berupa benda yang ada di depan pengguna. Kemudian solusi yang kami berikan adalah fitur tambahan berupa akupuntur. Yang keempat, ukuran sendal sensor yang terbatas dan kurang pas di kaki ketika digunakan. Solusinya terdapat gesper pada sendal untuk menyesuaikan bentuk dan ukuran kaki pengguna. Yang kelima, mempunyai desain yang monoton dan tidak banyak pilihan. Solusinya yaitu dengan memberikan desain yang menarik. Yang keenam, kebanyakan sendal sensor tidak memiliki panduan cara penggunaan. Maka solusi yang kami berikan adalah dengan memberikan buku panduan untuk sendal sensor tersebut. Selanjutnya, alternatif solusi yang kami sebagai tim pengembang berikan untuk sendal sensor itu terdiri atas 3 alternatif. Alternatif pertama yaitu konsep sendalnya memiliki konsep seperti flip-flop yang namun memiliki kekurangan di mana cara pemakaiannya yang diapit dapat menyebabkan kaki pengguna merasa kelelahan jika dipakai dengan waktu yang lama. Alternatif kedua yaitu konsep dengan sendal yang berbentuk sendal slide di mana strapnya pada kaki didesain dapat diatur dengan menggunakan gesper, sehingga dapat menyesuaikan dengan lebar kaki pengguna sendal. Alternatif ketiga, konsep ketiga untuk sendal sensor memiliki konsep seperti sendal flip-flop. Kekurangan dari model sendal ini adalah bentuk strap yang cenderung asimetris sehingga dapat menyebabkan kesulitan ketika memasukkan kaki. Selanjutnya adalah pemilihan konsep terpilih. Yang pertama, melakukan penyaringan konsep. Kriteria yang digunakan adalah mudah digunakan, kenyamanan desain, fleksibel, efisien, dan ketahanan. Variasi konsep yaitu terdiri atas konsep A, B, dan C, di mana hasil dari penyaringan diperoleh bahwa konsep A, B, dan C itu dapat dilanjutkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya dilakukan penilaian konsep. Di mana kriteria yang digunakan adalah mudah digunakan, kenyamanan desain, fleksibel, efisien, dan ketahanan. Di mana bobot dari masing-masing kriteria tersebut ditentukan oleh tim pengembang. Berdasarkan penilaian konsep tersebut, terpilih bahwa konsep B merupakan konsep yang akan dikembangkan selanjutnya. Desain gambar konsep akhir yaitu dapat dilihat pada slide, yaitu tampak atas, isometri, tampak depan, tampak samping, dan tampak samping 2D. Dikomunikasikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok 8. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.